Kembali di Coffee Break dan kami masih membahas mengenai antara tren dan manfaat finir. Tadi sebelum jeda, saya sempat bertanya nih kepada Mbak Cindy, ada nggak sih yang dirasa berbeda gitu ketika katakanlah mengatup bibirnya ya. Biasanya kalau kita pakai behel kan bibirnya pasti bentuknya ada yang berubah gitu. Nah ini kalau di sladi finir ada nggak perbedaan itu Mbak? Yang jelas sih aku jadi selfie-an mulu. Oh, oke. Yang tadinya selfie sehari 100 kali jadi 200 kali lah. Jadi lebih banyak lagi gitu ya. Pokoknya kalau ya lebih pede pertama. Cuman kalau secara ininya sih apa ya, yang aneh cuman ada rasa-rasa nggak biasa aja. Bukan nggak nyaman, sih nyaman-nyaman aja. Tidak biasa karena baru baru. Gitu kan. Jadi merasa kayak gigi aku tuh perasaan lebih tonggos. Mungkin karena ada ditempatkan di bagian bawahnya kan. Mau tidak mau kayak ada lebih berasa lebih tebal gitu ya. Terus kalau nggak salah ini juga ada yang perlu diperhatikan ya, kayak perawatannya, terus makan dan minuman juga harus lebih dijaga. Ini gimana, Dok? Yang pasti kalau misalnya udah pasang finir, kita harus selalu menjaga makanan karena itu penting banget karena untuk menghindari finirnya itu pecah. Oke, berarti makanan seperti apa tuh? Makanan yang keras-keras yang pasti nggak boleh. Oh. Nah kalau misalnya nggak setajam gigi biasa ya? Iya, betul. Motongnya nggak. Jadi kalau yang sifatnya mengoyak-ngoyak tuh mendingan jangan dihindarin deh. Mungkin kalau daging gimana dong? Yang kayak apel gitu ya, atau jagung kayak gitu tuh. Nah itu ada susah. Jadi mendingan kayak kalau misalnya apel gitu kita potong kecil-kecil dulu baru kita kunyah pakai gigi belakang. Oh, jadi makannya juga makan cantik ya. Gitu. Itu nggak bisa. Makan cantik ya. Jagung kayak gitu berarti ya? Iya, nggak bisa begini. Terus gitu tadi makanan ya Dok. Kalau terus minuman gimana? Kalau minuman sebetulnya gini, untuk kopi, teh, dan wine itu sebetulnya nggak masalah. Maksudnya dia tidak meninggalkan stain apa-apa, tapi memang untuk efek jangka panjangnya gitu. Kalau misalnya emang kita ingin mempertahankan finir untuk dipakai lebih lama, ya sebaiknya dihindari gitu. Karena ini maksudnya untuk efek jangka panjangnya aja sih gitu. Kalau misalnya emang mau pakai lebih panjang ya berarti minumannya agak jaga aja gitu. Memang durasi panjang normalnya itu berapa? Bisa sampai 6-7 tahunan. 6-7 tahun. Gitu. Tapi ya pasti kan warnanya gitu kan pasti agak penurunan ya, sedikit gitu. Jadi kalau misalnya emang tapi pasien masih merasa nyaman-nyaman aja sih nggak masalah diteruskan gitu. Tapi kalau misalnya emang kayaknya warnanya udah berubah sekali ya silahkan diganti. Berarti ketika nanti tahu ini finir waktu diganti dilihat dari perubahan warna ya. Betul. Bukan karena ada perubahan bentuk. Oh itu kalau perubahan bentuk sih enggak, cuman mungkin ada yang pecah gitu. Ada yang gompel, bisa pecah betul, ya. Bisa robek. Betul, sama seperti finir. Tapi ini tidak menakutkan ya Dok? Oh enggak kok. Perawatannya berapa lama? Perawatan sih saya sarankan 3 bulan sekali untuk kembali dicek di dokter gigi gitu karena ntar finirnya akan dipoles kembali gitu. Terus kita lihat apakah ada yang mengganjal atau tidak gitu, karena kalau misalnya dia mengganjal harus diangkat ganjalannya gitu karena kalau tidak dia lama-lama bisa pecah. Oke. Mbak Cindy kalau sikat gigi aman-aman aja kan berarti? Aku sih normal aja. Nggak ada harus yang lebih hati-hati atau apa gitu enggak ya? Justru lebih enak aja gitu. Perasaan gigiku jadi lebih gede. Apa karena itu hanya perasaan gue? Pokoknya nggak tahu deh, aku seneng aja gitu. Jadi benar-benar semenjak pasang finir tuh bener-bener ngaca mulu, selfie mulu gitu karena I'm so happy with my new teeth ini bagus banget gitu. Nyengir terus ya. Tapi ini kan hanya finir saja kan, Mbak Cindy, tidak dirubah bentuk sama sekali kan? Ada yang dibenerin dikit. Jadi gigiku emang depannya ada yang rada miring gitu. Nah ini kan banyak juga ya kalangan selebritis sekarang tidak hanya melakukan finir tapi juga ada istilah trennya itu gigi kelinci gitu kan. Ada bisa mengecilkan rahang, meneruskan wajah. Itu benar tidak sih Dok? Betul, itu sangat betul. Jadi emang finir itu memiliki efek yang sangat bagus gitu. Dia bisa meneruskan wajah atau bisa wajah terlihat sangat muda gitu. Cuman perlu diingat bahwa tidak semua wajah itu cocok dengan gigi kelinci. Gitu. Kalau begitu wajah seperti apa yang cocok dengan gigi kelinci? Wajah seperti saya gimana kan agak pipi cabi, rahang besar. Ini banyak banget harus benerin waktu. Sebaiknya sih jangan ya Mbak Eki ya. Biasanya kalau misalnya yang cocok dengan gigi kelinci itu sih biasanya kalau misalnya wajahnya emang udah kecil gitu, mungil gitu. Nah itu emang akan sangat cantik dengan menggunakan gigi kelinci gitu. Cuman kalau wajahnya bulat gitu saya sih tidak menyarankan ya gitu. Nah kadang-kadang ada pasien yang emang ngotot, saya pokoknya mau gigi kelinci. Ya itu nah makanya pas saat konsultasi kita buat mock-up-nya dulu seperti daminya lah ya gitu. Jadi nanti dia bisa melihat sendiri gitu
gitu, oh ternyata memang benar tidak cocok gitu. Oke, tapi berarti ketika kita melakukan veneer, terus kita juga request ingin gigi kelinci kalau wajahnya cocok, itu bisa langsung bersamaan? Ya gitu? boleh, nggak masalah gitu. Masalah ya? Emang kita lihat, maksudnya kalau misalnya emang kita lihat kayak ini wajahnya emang cocok gitu, gigi kelinci, oke nggak masalah. Oke, nah kita tahu veneer sudah, terus gigi kelinci bentuknya hanya 2 saja ya, benar-benar seperti gigi kelinci Iya, ya? jadi maksudnya yang dua depan agak lebih panjang sedikit dibandingkan yang belakang. Oke, baiklah. Kemudian dulu kita juga mendengar istilah bleaching. Betul. Nah, itu apa sih bleaching itu, bedanya dengan veneer tuh apa? Apakah mereka sama saja fungsinya, perawatannya dan treatmentnya juga? Nanti akan dibahas lebih lanjut di Coffee Break. Tetap bersama